pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Saudara mahasiswa dimanapun berada, salam jumpa dalam video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PJJ S1 PGSD. Pada pertemuan kali ini, saudara akan menyaksikan tayangan video pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar dengan tema dampak positif dan negatif globalisasi. Diharapkan setelah menyaksikan tayangan ini, saudara dapat memahami hakikat globalisasi, mengidentifikasi dampak positif globalisasi, mengidentifikasi dampak negatif globalisasi, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dan norma agar tidak kehilangan jati diri sebagai warga Indonesia. Saudara, selamat menyaksikan. Bu, anak zaman sekarang bisa bikin pusing aja. Iya nih Bu, Pak. Iya, zaman globalisasi sekarang ini membuat anak semakin susah diatur ya Bu, Pak. Coba kita lihat di TV, anak SMA korban narkoba, korban Facebook, korban tawuran. Nah yang bikin saya khawatir lagi, anak SD juga mulai terkena dampaknya. Bahaya Bu, sama anak didik kita sampai seperti itu. Ibarat kata semua apa yang kita pelajari itu sia-sia. Iya. Jadi kita butuh ini apa pendekatan lebih dalam gitu kan ke anak murid didik kita. Banyak juga Bu anak murid kita kayak seperti itu. Iya. Anak zaman sekarang tuh nggak kayak anak zaman kita dulu ya Bu. Beda banget. Iya. Ibarat kita tinggal gitu. Dulu kita nggak ada televisi. Internet apalagi. Nggak seperti ini. Negatifnya lebih banyak. Saya rasain itu Bu, negatifnya. Iya, globalisasi itu lebih banyak negatifnya ya. Lebih cepat dewasa zaman sekarang. Iya. Saya ngeliatnya seperti itu. Nih, apalagi kan kita sekolah udah melarang untuk membawa HP kan. Iya. Tapi anak-anak tetap aja membawa HP. Saya udah melarang berapa kali itu. Sekolah kita itu melarang bawa HP anak-anak. HP itu tinggalkan di rumah gitu. Kalau ibu kalian itu membawa HP, memberikan HP kepada kalian, tapi jangan dibawa ke sekolah gitu kan. Tapi tetap aja membawa HP. Jadi kadang saya kan mengajar kelas 4 ya. Misalnya contoh murid saya bernama Mega gitu. Iya. Saya udah bilang berapa kali, Mega, kamu ngapain? Ternyata apa di belakang dia sedang SMS-an. Aduh, parah banget kan. Teknologi. Apa mungkin saya kan juga manggil dia kan ke depan. Saya melakukan pendekatan sama dia. Ya karena dilihat di TV-TV, ya anak-anak SD kayak gitu. Itu karena pengaruh kan dari televisi juga. Kalau cuma sekedar SMS-an itu masih jadi tolerir. Oh ya kan. Kalau dia sampai Facebookan bahkan buka situs-situs yang dalam tanda kutip situs-situs porno itu yang tidak baik, bukan begitu? Membahayakan. Bisa rusak mental. Iya. Apalagi kan istilahnya mereka itu masih tingkat sekolah dasar. Menjadikan. Kan kasihan gitu Pak, Bu. Ya. Anak-anak tuh bisa mendapatkan hasil yang mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih positif. Seenggaknya bisa mendapatkan apa kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, iya itu. Seperti itu. Saya melihatnya ya cukup miris ya melihat. Bisa digunakan untuk yang positif sih. Kita sebagai guru senang saja, tetapi kan anak zaman sekarang lebih suka yang negatif Daripada yang positif itu. Coba kalau misalnya media itu digunakan untuk mencari tugas, untuk mencari bahan gitu. Tapi
Di sana juga ternyata peran orang tua. Anak seumur SD sudah diberikan laptop, diberikan HP yang serba canggih kan, BlackBerry. Canggih semua itu. Dia sudah dewasa sebelum umurnya. Iya. Bahaya sekali. Orang tua terutama saya berpikir orang tua. Karena apa? Karena anak seusia sekolah dasar sudah diberikan laptop, handphone, BlackBerry dan lain-lain itu apa saya nggak ngerti itu. Nah itu kan jadi anak-anak zaman sekarang itu terlalu cepat dewasa Bu. Lebih dewasa dari umurnya. Iya. Ini ngomong-ngomong guru-guru yang lain mana ya? Iya, udah Masih di kelas. udah ini keluar ya. Gue udah rapi depan. Udah rapi loh. Assalamualaikum. Oh, ada umur baru diomongin itu. Iya. Tadi pulang. Udah pada selesai ngajarnya? Udah, Bu. Capek ya? Iya, Bu. Iya. Pada diskusi apa ya? Ini Bu, soal anak zaman sekarang beda sama kita yang zaman dulu. Oh iya, saya mau ngomong. Kemarin kan kita pulang apa tuh sekitar jam berapa sih? Jam 4. Nah, saya tuh kan pulang biasa lewat yang di depan jalanan itu ada warnet kan. Nah, saya nggak sengaja tuh ngeliat anak kita kelas berapa ya? Kelas 6 deh kalau nggak salah, masih pakai seragam lengkap, masih bawa tas, masih pakai dasi, bednya pun kelihatan gitu kan, main PlayStation. Ya Allah, saya heran ya nggak dicariin apa ya sama orang tuanya. Orang tuanya itu bagaimana ya? Iya, makanya kita kan sebagai guru, kita kan pulang biasa jam berapa sih anak-anak? Jam 12. Nah itu setengah 4 pun mereka belum sampai di rumah, orang tuanya nggak calling apa gimana gitu ya. Heran sih juga sama orang tua zaman sekarang gitu, nggak khawatir anaknya kenapa-napa gitu kan. Itu banyak kalau nggak sendiri aja, mau perempuan mau cowok, namanya sekarang internet kan udah dari mana-mana gitu kan, jadinya gampang aja. Kemarin saya tuh pas kita pulang rapat tuh jam berapa? Setengah 4. Saya pulang lewat flyover Pasar Rebo. Di situ tuh saya ngeliat anak-anak SD tuh pada berantem, main sabet-sabetan pakai gesper, terus main pukul-pukulan batu. Yang saya takutin kalau mereka terluka siapa yang harus disalahin kan gitu. Nah, orang tua nanti anaknya ngadu ke orang tua, pasti orang tuanya marah-marahin dulu gitu. Iya, makanya saya tuh bingungnya di situ gitu. Harus kayak gimana? Iya, gitu. nggak ada sekolah biasa gitu sih. Anak sekolah yang sangat penting buat ini Bu. Anak zaman sekarang memang ya ada-ada aja tinggal lakunya. Bisa bikin pusing orang tua. Oh iya. Apa-apa pasti disalahin selalu guru. Guru. Nah, dia udah lewat dari jam sekolah, maksudnya jam sekolah batas kita kan jam 12 kan, sedangkan ini setengah 4 Lewat dari belum pulang, alasannya paling ada ya gitu kan. Gurunya telat ngasih soal apa gimana gitu kan, ada kuis apa gitu kan. Tapi nggak mungkin lah kalau sampai harus sampai apa setengah 4 juga. Iya, maksudnya orang tuanya nggak ini ya apa namanya, nggak khawatir banget gitu kan anak jam segini. Mungkin orang tua yang istilahnya yang wanita karir apa yang pulangnya juga malam kali ya. Mungkin kalau sibuk di orang tua zaman sekarang. Iya. Tapi kan sesibuk-sibuknya lah kalau urusan anak kan harus di apa ya? Harus diperhatikan ya. Kan? Takutnya nanti akibat pergaulan-pergaulan yang nggak benar kan kasihan dia anaknya. Bingung juga sih ya. Kita juga ngedidiknya gimana? Kita yang disalahin padahal kita udah semaksimal kita gitu. Orang tuanya malah balikin ke kitanya. Ujung-ujungnya cuma dibilang gurunya nggak becus mendidik gitu kan, lagi-lagi itu padahal kan orang tua seharusnya juga punya peran penting di rumah, nggak cuma guru di sekolah. Berarti sih nggak ngerti kepala sekolah kemana ya dia? Iya. Guru-guru yang lain kemana ya? Pada belum keluar kelas kali masih ada tambahan ya? Iya. Waalaikumsalam. Tumben Bu sore. Iya nih ada tambahan, ya ampun anak-anak tuh kalau saya mikirnya ya daripada pulang terus main, saya kasih tambahan aja sedikit. Ini pelajaran IPS sama PPKN Ibu. Kalau PPKN tuh mereka kurang nangkep, saya bingung kenapa gitu ya. Saya tuh suka capek gitu ya ngasih tahu. Nah kalau sudah sekolah gitu, sekarang kan mau ujian, kasihlah waktu sedikit untuk belajar. Ini kalian PPKN tuh agak sedikit susah gitu ya nangkepnya. Seperti ini terus nanti ujian bagaimana? Saya juga udah pusing gimana ini Ibu solusinya gitu. Sama sih Bu, permasalahan sama di kelas saya juga kayak gitu. Emang PPKN kan nggak
selain teori juga harus aplikasinya kan. Iya. Cuma terkadang kitanya udah ngajarin teorinya, udah contohin aplikasinya, tapi tuh terkadang memang nggak bisa gitu mereka ngelakuin gitu. Kita tuh udah coba, udah dari hal yang terkecil kita lakuin, kita contohin, tapi tetap aja kadang suka nggak bisa ngikutin. Tapi nggak mungkin bukan hanya teori aja ya, mungkin harus prakteknya langsung. Karena kalau teori anak-anak sekarang kan masuk kuping kanan keluar kuping kiri kan. Iya. Kita ngomong terus tapi Iya, dia merasa bodoh. Makanya anak kalau kita ngomong iya bu, padahal mah nggak tahu dia tuh iya bunya itu iya bu apa ya. Itu ya. Pintar-pintar emang anak zaman sekarang nggak tahu Kayak pintar. kemarin saya padahal lagi pelajaran PPKN ya. Terus anak tuh pamitan, Bu, izin ya Bu ya. Mau kemana kamu? Saya tanya kan. Mau ke toilet Bu, dia bilang gitu kan. Terus sekitar 15 menit saya tungguin, kemana ya ini si anak ini kok nggak muncul-muncul. Akhirnya saya cek dong takut kenapa-napa di toilet kan. Nggak taunya di toilet nggak ada. Terus saya cek keluar, nggak taunya lagi jajan. Saya kan marah juga kan. Ya ampun nak, kok kamu bohongin ibu sih? Ini Bu, abis saya lapar, dia bilang gitu kan. Kita juga mau marahin ngeliat mukanya kan, jadi kasihan. Ya ampun, lain kali kalau mau apa-apa tuh ngomong gitu kan. Emang kayaknya orang tuanya ini ya yang Nggak sarapan dulu kali dia. sarapan, nggak di nah, kita mau sekolah pagi-pagi gitu kan, mungkin juga apa emang orang tuanya sibuk ya kan. Kita juga kan nggak tahu gitu. Padahal lagi pas pelajaran PPKN loh itu. Kemarin saya tuh habis ngajarin PKN tentang buang sampah jangan sembarangan. Baru dilakuin sama anak murid saya. Jadi buang sampah ya gitu aja. Buang sampah sembarangan. Iya, buang sampah sembarangan. Seharusnya kan nggak boleh di tempat sampah. Ini main buang-buang aja. Aduh, emang anak-anak ya baru aja diajarin gitu. Kalau buang sampah ya pada tempatnya, jangan sembarangan gitu kan. Ya udah begitu aja. Saya iya. ini Anak-anaknya. Jadinya harus benar-benar praktek langsung gitu kan. Emang mungkin dari kitanya juga ya harus misalnya mungkin kita kan nggak tahu ya kita lagi bercanda atau gimana, mungkin anak tuh dengar apa gimana terus kalau nggak ngeliat kita nggak sengaja apa gitu jatuh mungkin disangka tuh anak kita ngebuangnya Iya. gitu kan. Jadi juga takutnya Jadi contoh mereka. Iya. Jadi semuanya itu kan tergantung sama gurunya juga kan. Jadi kitanya juga yang harus kita benahi gitu kan. Contoh buat guru lihat juga sih gurunya, kita sebagai guru benar-benar di depan mereka tuh mencontohkan yang hal-hal yang baik, jangan positifnya gitu. Iya, kalau misalkan ya buang air kecil itu kan harusnya di toilet ya Bu ya. Ya tapi tuh terkadang kita udah ngebilangin, tapi kadang tuh masih ada aja gitu loh Bu yang pada buang air kecil di bawah pohon lah, di belakang kelas lah. Padahal itu kan nggak bagus ya. Ya rusak hawa dari lingkungan kita belajar, lingkungan kita di sekitarnya itu kan jadi nggak enak. Makanya kadang tuh udah diajarin, tapi masih kayak gitu loh. Gimana ya kita ngajarin PKN tuh biar kena gitu. Tapi Bu ya, di samping itu masih ada anak murid saya yang benar-benar bisa berbuat ke arah yang positif, ada positifnya. Jadi tuh ada temennya lagi buang sampah sembarangan, ditegur. Jadi supaya tidak buang sampah jangan sembarangan, buang sampah ya di tempat sampah. Jadi nggak semuanya Bu. Jadi adalah anak yang memang baik, ada yang memang ngomong masuk kuping kanan, ya keluar kuping kiri, kayak gitu. Nggak dilakuin secara benar-benar di nyatanya. Benar-benar anak zaman sekarang mah ya, aduh beda sama kita yang anak zaman dulu yang nggak ada teknologinya, belum maju. Terus, udah deh, ada-ada aja. Emang kalau sekolahnya dari tadi kayaknya nggak ada ya. Ini kepala sekolah mana ya? Lagi muter-muter kali ya. Iya, aku nggak lihat Bu. ketemu pagi Saya dia nggak lihat. habis dari dinas. Oh, Mungkin harusnya Mungkin bentar lagi sampai kali Pak. iya. Itu dia. Hanya aku mau diomongin Bapak. Baru dari mana tuh Pak? Ya, Oh, sehat Pak. Dari mana Pak? Bapak dari dinas dulu tadi. Capek banget ya si Bapak. Ya, ada rapat kepala sekolah tadi. Oh, Pak. Sudah membicarakan apa ini? Ini Pak, kita lagi berbicara tentang anak zaman sekarang. Beda sama kita yang zaman dulu. Iya. Berbedanya bagaimana? Jadi loh Pak, kemarin kan saya pulang
sekitaran jam berapa? Setengah 4 ya. Setengah 4 saya lewat jalan yang biasa saya lewatin. Di situ kan ada warnet. Saya lihat di situ anak kelas 6 masih pakai seragam lengkap. Dia tuh bukannya langsung pulang tapi masih main PlayStation di situ. Itu tuh bukan perempuan, cowok, semuanya tuh pada main di situ. Sedangkan kita mau bubarin mereka jam 12 gitu. Jadi nggak khawatir apa orang tuanya gitu. Kita sebagai guru juga kan takut kena salah kan, tiba-tiba kenapa anaknya kita kan nggak tahu. Sedangkan kita mau bubarin jam 12 Ya, gitu. jadi begini. Menurut Bapak ya, di sini peran serta fungsi seorang guru sebagai pembina dan pendidik selain pengajar ya. Ketika seorang guru melihat anak-anak muridnya pakaian seragam, belum pulang, apalagi ada di tempat-tempat tidak selayaknya mereka berada seperti di warnet, apalagi mereka sedang berkelahi ya, itu guru harus turun langsung. Jadi di situ kita ada bukti bahwa guru tidak hanya mengimplementasikan apa yang ada di kurikulum, yang ada di pelajaran kepada siswa, tapi guru juga ada langsung actionnya. Ya. Biasanya gini, kalau umpamanya ada murid nih ya, ngeliat gurunya kan biasanya suka lari, suka ngumpet gitu, itu gimana tuh Pak? Ya, lebih baik guru langsung seperti itu. Itu tanda bahwa guru mengawasi mereka. Ya, guru tidak melepas mereka ketika mereka keluar dari gerbang sekolah. Itulah guru. Disitulah tanggung jawab moral seorang guru tertumpuk. Ya, guru harus bisa mengawasi perkembangan siswa. Jangan sampai siswa itu berbuat onar. Ya, jangankan di sekolah, ya, di rumah guru juga harus punya laporan dari orang tua. Gitu. Jadi hubungan antara guru dan orang tua itu harus terbina, terjalin. Jadi begitu. Adanya feedback gitu. Jadi kita nggak hanya salah paham antara guru, orang tua menyalahkan guru, terus guru menyalahkan orang tua, ya kan? Jadi ada apa istilahnya komunikasi yang baik dari pihak sekolahan dan murid yang di rumah seperti itu. Ya, sebenarnya untuk permasalahan seperti ini, ya sudah dipelajari oleh siswa secara teori. Mereka pelajari hal tersebut di pelajaran di kewarganegaraan. Disitulah seorang siswa dididik, ya mereka belajar apa itu moral dan aturan yang berlaku. Itu mereka harus pahami karena mereka akan menjadi suatu bagian dari masyarakat. Begitu. Benar juga sih. Jadi tuh ibarat kata kita bukan hanya mengajarkan, tapi juga harus mempraktekkan ke anak didik kita supaya berperilaku yang baik, yang lebih ke arah positif. Gitu. Jangan sampai banyak negatifnya daripada positifnya. Ya, selain itu juga tugas guru menurut saya ya memberikan anak didiknya gitu, muridnya untuk bisa mengerti hal yang positif dan negatif gitu ya. Saya tidak memungkiri gitu, kenyataan globalisasi membuat banyak sekali hal-hal negatif gitu, seperti pulang sekolah, mainnya ke warnet gitu. Di warnet juga mainnya games, bukan mencari ilmu pengetahuan. Tapi dengan globalisasi juga kita tuh dapat ilmu yang banyak gitu. Jaringan-jaringan yang luas, tidak hanya di Jakarta saja, tapi kita bisa dapat jaringan-jaringan di luar negeri mungkin gitu. Jadi menurut saya tidak menutup kemungkinan bila misalnya guru dengan orang tua menjalin kerjasama yang baik bisa meningkatkan hal-hal positif dari globalisasi itu. Menurut saya seperti itu. Iya. Betul, globalisasi menjadi tantangan untuk kita bertarung, mendidik ya anak-anak didik kita supaya mereka tidak terbawa arus ke arah apa? Ke arah negatif. Kita harus beri mereka pelajaran moral, ya, didik pemikiran mereka. Jangan sampai ada pemikiran ini era globalisasi, kita harus
hidup semodern mungkin. Jadi setelah Bapak dengarkan ya pendapat dari ibu-ibu, Bapak guru di sini, sekian banyak permasalahan, apalagi ada globalisasi. Nah, kita kembali lagi ke awal ya. Covery atau filter siswa dengan pendidikan agama bisa. Kemudian pendidikan kewarganegaraan yang membina akan moral mereka bisa. Di situ banyak tertanam nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang luhur, yang baik ditiru ya, ditiru oleh siswa baik dalam kehidupan mereka sehari-hari ataupun nanti ketika mereka beranjak dewasa. Oh ya, udah jam segini nih Pak. Udah waktunya kita pulang ya, udah sore. Iya, betul. Ya, masih harus ngajar lagi soalnya. Ngajar lagi. Bagaimana tanggapan saudara tentang tayangan tadi? Ya, seorang guru memang harus selalu peduli terhadap perubahan sikap dan tingkah laku siswanya. Apalagi perubahan tersebut menjurus kepada hal-hal yang negatif. Globalisasi di satu sisi memang membawa kemajuan bagi suatu bangsa, tetapi di sisi lain, jika kita tidak hati-hati, maka pengaruh negatif dari globalisasi akan pula menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak kita akan dengan mudah mendapatkan segala kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang ditandai dengan alat-alat komunikasi yang makin canggih, seperti handphone yang sekarang dapat mengakses internet, siaran-siaran TV beragam. Tetapi sangat disayangkan, tidak semua informasi yang ada tersebut memberikan kebaikan, walaupun sangat banyak informasi yang dapat diakses demi kemajuan ilmu pengetahuan siswa. Tetapi di sisi lain, saudara wajib menanamkan nilai-nilai positif bangsa, nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air, serta nilai norma sosial yang baik, sehingga siswa dapat dan mampu menyaring jika mereka menemukan informasi atau pengetahuan yang dapat merusak tatanan nilai-nilai luhur bangsa, sehingga siswa tetap mampu menjadi warga masyarakat dan warga negara yang baik. Nah, saudara, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, semoga tayangan ini bermanfaat bagi saudara. Sampai jumpa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami.